Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Jad di sini di Codeplay Indonesia. Kita akan lanjutkan materi pembahasan kita masih terkait React, tapi kita akan fokus ke materi tentang custom hook. Seperti yang kita sudah pelajari bahwa di React ada beberapa built-in hooks yang sudah disediakan oleh si React. Ada use state, ada use context, ada use effect, dan use yang lainnya. Nah, sebenarnya kita juga bisa membuat sebuah hooks untuk keperluan kita sendiri, teman-teman, sesuai dengan kebutuhan kita dengan menggunakan hook-hooks yang sudah disediakan oleh si React itu. Jadi misalnya di sini kita mau banyak contoh untuk bagian hooks ya yang bisa kita bikin. Ada use boolean, use counter dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi sebenarnya hooks ini apa sih gitu kan sehingga custom hook ini apa sih sehingga kita bisa bikin sebuah hook atau custom hook yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita. Kalau kita ngelihat di React, di sini custom hook adalah sebuah logic yang bisa kita sharing antar komponen, teman-teman. Simpelnya seperti itu. Sebuah logic yang bisa kita sharing antar komponen. Contoh, kalau ini contoh real ya, yang mungkin sering kita atau teman-teman temui adalah ketika kita nge-fetch sebuah API, di mana logic fetchingnya itu akan ada di beberapa pages. Kayak misalkan di page home kita nge-fetch halaman atau data listnya, terus di halaman lain, misalkan halaman detail, kita juga nge-fetch data berdasarkan ID tertentu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tentunya di halaman tersebut akan ada logic untuk nge-fetch. Nah, kalau kita bikin secara manual, secara konvensional, kita akan nge-fetch secara dua kali. Bukan nge-fetch dua kali sih, kita akan membuat sebuah logic untuk fetchingnya dua kali. Di home kita bikin, di halaman detail juga bikin, misalnya gitu. Nah, sebenarnya kita bisa simplify hal tersebut dengan membuat sebuah custom hook gitu. Sehingga si custom hook ini bisa digunakan untuk fetching data di halaman home dan juga halaman detail. Nah, jadi custom hooknya itu custom hook yang memang kita buat untuk kebutuhan fetching. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum kebayang, nanti kita akan cobain dari hal yang sederhana sampai nanti ya ke yang tadi aku contohin, fetching gitu. Dan kalau kita balik lagi ke inti daripada si custom hook ini, intinya kita akan sharing logic antar komponen. Sesimpel ini tujuan daripada custom hook, di mana logic yang sama kita bisa bagikan ke beberapa komponen yang memang membutuhkan instead of kita membuatnya berulang-ulang. Gitu. Mungkin intronya itu nanti kita akan bahas lebih jauh terkait custom hook di video berikutnya. Tapi sebelum ke sana dari Bapak Pari, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait custom hook ini? Belum ada, Kang. Belum ada ya? Masih aman ya? Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan pembelajarannya di video berikut. Oke, setelah kita uh, kenalan sama custom hook, nah kita akan masuk ke bagian demonya ya teman-teman. Di sini saya belum setting projectnya, jadi biar kita setting sama-sama projectnya dari awal. Untuk font size-nya segini aman, kekecilan Aman. aman ya. Oke, di sini kita akan membuat aplikasi React dengan Vite ya, teman-teman. Di sini saya akan bikin dulu. Terus di sini namanya misalkan my app. Terus kita pilih yang React, teman-teman. React-nya yang JS. Oke, kita cd ke my app. Terus di sini udah ada isinya, kita npm i dulu. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Aku nggak ngejelasin ini detail. Nanti teman-teman kalau ingin lihat
bagian instalasinya bisa lihat di video-video sebelumnya ya gitu. Jadi kita akan fokus ke bagian custom hook-nya. Oke, proses instalasi dependensinya udah selesai teman-teman di sini. Aku akan bagi dua dulu terminalnya. Dan di sini. Nah, ini struktur folder daripada aplikasi kita. Langsung kita buka di bagian app.js-nya. Kita biarin dulu dan di sini kita npm kan aku lupa. Run dev ya berarti. Oke, npm run dev. Oke, dia sudah buatkan sebuah lokal server untuk kita dan kita coba buka di browser. Oke, ini tampilan default daripada aplikasi React yang diinisiat oleh Fit ya. Oke, biar lebih sederhana, di sini teman-teman aku akan buat tampilannya jadi lebih sederhana ya. Di sini akan aku hapus dan di sini aku akan buat div, lalu di sini ada A1 custom hooks. Oke. Ini hal-hal yang tidak perlu kita hapus, ini juga dihapus, hapus, 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 hapus. Oke, terus di sini mainnya global CSS-nya ada nggak? Oh, nggak ada. Oke, nih kita balikin lagi. Oke, ini tampilan app kita ya, komponen app kita dan tampilnya sekarang seperti ini. Jadi kita akan fokus ke bagian logic daripada custom hook-nya. Oke, untuk setup-nya aku pikir cukup sampai di sini teman-teman. Jadi yang kita lakukan install si React-nya. Setelah install React-nya, kita sedikit setup di bagian app.js-nya. Kita cuma nampilin tag h1 dengan label custom hook dan menghapus hal-hal yang tidak penting gitu kan, termasuk CSS-nya ya, biar teman-teman tidak terlalu bingung, tidak terlalu terganggu dengan kode-kode lainnya. Itu untuk bagian setupnya, nanti kita akan lanjutkan ke bagian berikut. Sip. Oke, setelah kita tadi setup teman-teman, sekarang kita akan coba membuat sebuah case yang dimana misalnya di sini kita mau bikin sebuah toggle yang memunculkan label on sama off atau dark mode sama light mode. Banyaklah use case-nya. Mungkin biar lebih simpel kita on off aja. Di sini kita belum masuk ke bagian custom hook-nya. Kita akan buat dengan logic yang konvensional atau yang biasa dulu. Nanti dari sana kita akan coba convert ke custom hook biar teman-teman lebih kebayang gitu fungsi daripada custom hook-nya sebelum nanti kita pakai use case yang lebih advance lagi, teman. Oke, di sini hal pertama yang akan aku lakukan adalah buat state-nya dulu. Berarti di sini ada state on atau is on, sama di sini set is on. Terus di sini oke, kita akan menggunakan use state ya. Karena dia adalah sebuah toggle, berarti di sini untuk value-nya kita kasih boolean aja, true atau false gitu, teman-teman. Oke, kalau udah di sini kita akan coba tampilkan. Di sini pakai tag paragraph, misalkan di sini kita masuk ke dunia JavaScript pakai curly bracket. Kalau is on, di sini kita akan menampilkan misalkan on gitu kan. Selain itu kita akan menampilkan off gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Ini kalau kita lihat sekarang berarti value is on-nya adalah true. Berarti ekspektasi kita adalah di browser kita akan melihat on gitu. Ekspektasi kita seperti itu, teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman lihat betul. Di sini on ya labelnya. Terus kita coba rubah ini menjadi false, teman-teman. Oke. Ekspektasi kita
lihatnya adalah off. Oke, logiknya sederhana. Sekarang kita buat button untuk ngerubah si is on-nya. Berarti di sini ada button toggle is on ya. Terus di sini kita pakai on click sama dengan berarti di sini pakai arrow arrow berarti di sini tinggal set is on lalu di sini negasi daripada is on. Oke, berarti ini artinya teman-teman negasi is on ini kalau dia true kita rubah jadi false, kalau dia false kita rubah jadi true gitu. Sekarang kita lihat lagi teman-teman. Nah, logiknya sudah berjalan on off on off. Oke, aman ya sampai sini. Kita akan buat satu lagi sebuah toggle untuk dark mode dan juga light mode. Nah, kalau kita punya dua kasus yang seperti ini, berarti mau tidak mau kita akan menyediakan dua state, teman-teman. Kenapa? Karena state tersebut tidak bisa di-sharing, gitu kan. Tidak bisa di-sharing untuk dark mode dan juga dark mode dan juga is on, dark mode, light mode dan juga on off gitu. Jadi kasusnya berarti di sini kalau kita punya kasus satu lagi di sini, misalkan kita mau buat ya di sini const apa ya is light atau is dark sama set is dark gitu. Di sini berarti use state by default dia adalah false. Berarti di sini oke, kita akan membuat logic yang sama ya. Gitu. Di sini berarti is dark dia true atau tidak. Kalau true kita tulis dark, kalau false kita tulis adalah light. Gitu. Di sini kita pakai logic yang sama ya. Kita copy aja teman-teman. Oke. Set is dark. Itu berarti di sini is dark. Di sini toggle atau toggle time ya. Gitu. Is dark. Oke. Sekarang kita lihat ya. Ini on off, ini dark, gitu kan. Dark sama light. Oke. Di sini kita sudah berhasil membuat sebuah toggle untuk on off dan juga untuk tema dark mode atau light mode. Di sini kalau teman-teman lihat ada dua state dan dua state tersebut kita gunakan untuk dark mode dan juga light mode ya. Dark on off dan juga dark dan juga on off dan juga untuk tema gitu. Oke, mungkin kita akan stop di bagian sini teman-teman sebelum kita nge-convert ke custom hook-nya. Ada pertanyaan dulu dari Bapak Fahri? Oke. Nah, tadi kan dibilang state-nya nggak bisa sharing ya antara is on off dan light dark mode dan light mode ya. Betul. Memang kalau kita sharing yang terjadi apa sih? Oke, kalau kita sharing yang terjadi apa? Ini pertanyaan bagus ya. Berarti misalnya di sini kalau kita sharing, kita pakai is on ya di sini. Dan di sini berarti set is on. Jadi kita ganti is on ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat is dark dan sama set is dark-nya warna abu-abu ya, artinya ini tidak digunakan ya. Sekarang kita menggunakan state yang sama untuk menampilkan on off dan juga dark light. Kita akan lihat ya, ini artinya sharing state untuk dua label atau untuk dua kebutuhan. Apa yang terjadi? Oke, di sini, nah teman-teman lihat ketika aku ngeklik button ini, tentu kalau yang ini memang terpengaruhi dan itu nggak apa-apa, memang itu yang kita inginkan. Tapi yang tidak kita ekspektasikan atau yang kita tidak inginkan adalah di sini dia ikut terpengaruhi juga teman-teman. Tuh, oke. Dan di sini juga hal yang sama, dia akan mempengaruhi satu dan lainnya.
Ini yang akan terjadi ketika kita sharing state gitu. Aman? Oke. Berarti dia kalau kita pakai satu state buat semua hal itu ketika satu state-nya berubah semuanya ikutan berubah ya. Betul, betul. Jadi Oke. betul seperti jadi mau nggak mau memang kita harus menyediakan dua state di sini gitu. Ada Oke. is on dan juga is dark. Nah, bagaimana cara memitigasi ini nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Kejawab yang Oke. tadi, Pak? Ya, sudah terjawab Kang Oke, Ajak. sip sip. Kalau begitu, kita akan lanjutkan video berikut materi berikutnya di video berikutnya. Oke, kita akan lanjutkan pembelajarannya, teman-teman. Di sini tadi kita sudah ngeliat sebuah ketidakberesan ya daripada aplikasi kita atau logik kita ketika kita melakukan sharing state untuk dua hal yang berbeda, on off dan juga dark dan juga light. On off, dark dan juga light. On off dan dark light. Oke. Nah, sekarang kita akan coba handle masalah ini dengan menggunakan yang namanya custom hook, teman-teman. Gitu. Jadi kita nggak pengen nih ada dua logic seperti ini, ada dua state seperti ini, gitu kan. Ini kan logiknya sebenarnya ada dua ya, teman-teman ya. Logic yang ini, dan juga state-nya juga ada dua. Nah, kita ini kan redundansi ya, dan kita cuma bikin, kebetulan sekarang kita cuma punya dua kebutuhan. Coba teman-teman bayangin kalau kita punya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ketika aplikasi kompleks, tentu kita kebutuhannya nggak cuma sesederhana ini gitu kan. Mungkin lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi. Maka kalau ini kita tidak selesaikan masalah ini, kita akan melakukan hal yang sama berulang-ulang gitu. Nah, kita akan coba buat hal ini jadi lebih sederhana dengan membuat logic yang bisa kita sharing. Logic tersebut nggak cuma di satu komponen, tapi juga bisa digunakan di berbagai komponen. Itu teman-teman. Oke, di sini mungkin biar lebih rapi, aku akan bikin folder baru namanya hooks. Gitu kan. Terus di sini namanya use toggle.js. Oke. Di sini isinya apa? Di sini nggak lain nggak bukan adalah sebuah function React biasa. Cuma bedanya kalau function React ngebalikin sebuah JSX, di sini kita ngebalikin sebuah value atau nilai. Gitu. Jadi di sini kita bikin function aja gitu kan. Terus namanya di sini namanya juga nggak boleh ngasal ya teman-teman, nggak boleh bebas. React udah punya konvensi untuk penamaan daripada custom hook. Jadi harus diawali dengan kata-kata use teman-teman. Dengan kata-kata use terus di sini diikuti dengan logiknya. Misalkan karena logik kita adalah toggle, berarti di sini adalah use toggle. Oke. Di sini kita ngapain? Tentu kita tadi kalau kita lihat di sini kita butuh state. Yang dimana state itu kita gunakan sebagai identifier untuk menampilkan on off dan juga dark light gitu. Jadi di sini kita bikin state aja. Jadi di sini cons misalkan is, namanya kita bikin lebih general ya teman-teman, is toggle gitu kan. Set is toggle. Di sini berarti use state by default dia adalah false. Oke, lalu yang kedua kita bikin sebuah function misalkan. Hmm, kalau kita bikin sebuah function ini, kalau di sini kalau kita lihat kan di sini kita ada function ya untuk ngeset toggle-nya true atau false kan gitu. Jadi di sini kita bikin function namanya misalkan set is, jangan set is toggle ya. Namanya apa ya? Ada saran untuk namanya Bapak Fahri? Kira-kira apa? Biar lebih. Toggle aja langsung, Pak. Oke, boleh. Namanya adalah toggle. Di sini berarti kita langsung aja dia void ya. Berarti set is toggle. Berarti di sini is toggle. Oke. Berarti kita udah punya dua logic ya di sini.
Yang pertama state-nya, lalu yang kedua adalah sebuah function yang ngerubah si is toggle-nya kalau dia true jadi false, kalau dia false jadi true di bagian sini teman-teman. Oke. Kalau udah, apa yang harus kita return di sini? Yang perlu kita return adalah di sini kita akan nge-return sebuah uh, value si is toggle dan juga is toggle dan juga toggle. Oke, value ini yang akan kita return. Berarti ada dua value yang mau kita balikin. Nah, berarti di sini ada dua pilihan. Kita mau pakai objek atau mau pakai array. Oke, kita misalnya di sini pilih array, teman-teman. Berarti di sini uh, is toggle sama function toggle-nya yang mau kita return. Oke, kalau udah, sekarang di bagian ini, gitu kan. Ini saya akan komen dulu, teman-teman. Di sini, instead of kita bikin state secara berulang-ulang, kita tinggal menggunakan sebuah logic yang sudah kita bikin atau custom hook yang sudah bikin, namanya adalah use toggle. Di sini kita export default ya. Oke. Berarti di sini tinggal const misalkan is on sama berarti toggle is on. Sama dengan berarti di sini use toggle. Oke, kita invoke aja, teman-teman. Kita invoke aja. Berarti di sini kan karena kita ngembaliinnya sebuah array, maka ketika kita memanggil si use toggle ini, dia akan mengembaliin sebuah array. Isinya ada berapa? Ada dua. Berarti kan indeks pertama di sini adalah value-nya. Indeks kedua adalah sebuah function. Jadi di sini kita bisa distract. Ini value-nya kita bisa ganti dengan nama apapun sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini function-nya juga kita bisa ganti namanya sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Yang penting posisinya sama, teman-teman. Sekarang yang bagian ini kita ganti, teman-teman. Jadinya is on. Sama di bagi ini kita nggak perlu ngerubah bikin logic kayak gini negasi karena logiknya sudah di-handle di dalam custom hook. Jadi kita tinggal update jadi is toggle. Oke. Oke, kita lihat dulu ya. Ini kita ini dulu teman-teman. Kita lihat dulu mungkin ini is on, ininya kita hapus dulu ya. Ininya mungkin aku hapus dulu. Nah, gini dulu. Oke, sekarang kita lihat ya apa yang akan terjadi di sini. Toggle is on. Sorry. Nah, ini kita punya is on dan juga toggle is on. Kita gunakan is on-nya untuk di sini, lalu untuk di bagian on click-nya si toggle is on. Kita akan lihat ya. Kalau logiknya berhasil, berarti nanti kita akan lihat on sama off. On sama off ya, teman-teman. Kita lihat on, off. Fokus ke bagian ini dulu, abaikan bagian bawah. On, off, on, off. Oke, logiknya sudah berhasil. Bedanya, kalau yang sekarang kita buatnya menggunakan custom hook, yang dimana logiknya ada di sini. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan sebuah state secara manual, dan kita bisa bikin logiknya juga secara manual di bagian sini. Oke, sekarang kita akan melakukan hal yang sama untuk bagian dark dan juga light. Caranya gimana? Caranya di sini kita tinggal bikin const misalkan is dark gitu. Berarti di sini toggle is dark. Sini berarti tinggal use toggle. Berarti di bagian ini kita tinggal ganti is dark. Kita copy bagian ininya aja, teman-teman. Berarti di sini toggle is dark, berarti di sini is dark. Oke.
kita balik lagi. Set, kita refresh, make sure udah di refresh teman-teman. On off jalan, dark flag juga jalan. Oke. Sekarang kalau kita balik lagi ke bagian kode, kita tidak melakukan initial state dua kali, ini bedanya, dan bikin logic untuk toggle-nya secara berulang atau dua kali juga. Sekarang semua logiknya kita sudah pisahin ke dalam sebuah function yang bernama use toggle, atau ini namanya adalah custom hooks, gitu, teman-teman. Sampai sini ya, ada pertanyaan? Silahkan. Oke, berarti dengan si use toggle ini kita bisa pakai atau bisa bikin toggle value eh, dengan cara manggil si use toggle-nya ini aja ya, dan kelihatannya ini bisa dipakai beberapa kali juga ya kayak use state di dalam satu komponen. Betul, betul. Jadi Oh, sekarang kita sudah memisahkan antara logic dengan tampilan gitu. Sekarang semua logiknya ada di dalam use toggle atau custom hook, dan untuk tampilannya kita tinggal handle di bagian JSX-nya gitu, teman-teman. Dan ini nggak cuma bisa digunakan di satu komponen, tapi bisa digunakan di komponen yang lain juga. Betul, seperti itu. oke, aku ada pertanyaan lainnya sih. Mm-mm. Di Ustagel ini kan kalau kita lihat ini dia ketika di invoke balikannya itu array ya. Nah ini Betul. returnnya array. Nah Mm-mm. kenapa tidak objek aja? Kalau objek kan sama juga ya bisa di destructure juga gitu ya. Betul. Nah kelebihannya apa pakai array dibandingkan dengan si objek gitu? Oke, pertanyaan yang menurut aku sangat bagus ini ya. Kenapa di sini aku memilih mengembalikan sebuah data dalam bentuk array ya, instead of balikannya adalah objek. Kalau alasannya adalah destructuring, objek juga bisa destructuring ya, gitu kan. Lalu apa alasan kenapa mengembalikan array? Jawabannya adalah uh, kalau kita balikin sebuah objek, gitu kan. Kalau kita balikin sebuah objek, maka ketika kita nge-destruct, di sini kita harus nge-destruct based on propertinya. Betul? Betul ya, based on propertinya. Betul. Dan kalau propertinya itu sudah digunakan, mau tidak mau kita harus menggunakan alias. Artinya akan ada satu tambahan logik atau kode untuk merubah properti yang sudah dipakai menjadi alias atau properti yang lain, nama yang lain. Itu alasannya, Pak. Oke. Oke, berarti biar nggak perlu nge-alias-alias lagi ya. Jadi tinggal di struct array-nya terus kasih nama sesuai yang kita inginkan ya. Betul, betul. Kalau objek kan based on property, kalau array based on index ya. Jadi namanya Betul. terserah kita, gitu. Gak Oke. perlu alias. Itu alasannya. Oke. Oke, Sip. Ya cukup. cukup ya. Cukup dari aku. Thank you. Oke, dari aku juga cukup. Nanti kita akan lanjutkan materinya di video berikutnya, teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan materi custom hook kita dengan case yang lebih advance lagi, teman-teman. Yang dimana di sini kalau teman-teman lihat di bagian toggle-nya, gitu kan, kita cuma menggunakan use step untuk hook yang lain. Nah, kita coba buat sebuah skenario yang dimana misalnya kita punya logic untuk nge-fetch data, dan logic tersebut kita ingin masukkan ke dalam sebuah custom hook. Oke, nanti kita akan coba simulasikan gimana cara nge-patch untuk hal yang sifatnya list gitu kan, atau general, atau nanti sifatnya yang lebih dinamis, yaitu misalkan based on ID dan lain sebagainya. Oke, di sini kita balik lagi ke bagian ini, teman-teman. Kita udah gak butuh hal-hal yang ini, biar kodenya lebih rapi. Misal di sini saya akan bikin cons users sama dengan set users. Gitu. Di sini berarti use state, gitu kan, berarti di sini JSON placeholder dot ipcode.com
Sorry. Eh, ini state-nya adalah sebuah array, teman-teman. Sebuah array. Oke, di sini kita akan langsung buat logic untuk nge-fetch data. Berarti di sini mau nggak mau kita akan menggunakan yang namanya use effect ya. Ketika aplikasinya jalan, kita ingin langsung si aplikasinya nge-fetch data user kita. Oke. Di sini berarti di sini kita akan menggunakan fetch. Di sini teman-teman boleh pakai Axios ya atau menggunakan HTTP request yang lain gitu kan, HTTP client yang lain. Di sini terus dot then kita dapat response, terus di sini respon.json kita invoke, terus di sini baru dapat datanya teman-teman. Then terus di sini dapat data. Datanya kita set ke dalam user ya. Berarti di sini data. Kalau ada error, jangan lupa di sini kita catch, kita console.log di sini. Oke, ini udah. Sekarang kita coba tampilkan ya datanya di sini teman-teman. Di sini berarti saya pakai ini aja, tag pre dulu ya. Berarti di sini kita make sure datanya udah muncul ya. Berarti di sini json.stringify users. Terus di sini 02. Oke, kalau proses patchingnya tidak ada error, harusnya kita sudah berhasil mengambil data dari API ya teman-teman. Kita coba intip di aplikasi kita. Hmm, refresh. Wah, kosong ya datanya. Apakah ada error? Kita akan lihat ya. Set invalid JSON ya. Coba takutnya URL-nya salah. Mana? JSON placeholder. Di sini coba ya kita intip dulu. Oh iya, URL-nya salah ya Pak ya. Oke, ini Iya, harusnya sepertinya. pakai ini ya, users. Nah, Iya. oke, sip. Kita balik lagi, intip. Hmm, Nah, oke, berhasil ya. Datanya sudah berhasil kita dapatkan dari API. Nah, sekarang kita coba map ya teman-teman ya data ini ya. Kita map biar tampilannya lebih menarik. Jadi di sini pakai UL, di sini kita pakai ini ya teman-teman. Langsung aja berarti user dot map, di sini user uh, gini ya berarti di sini li user dot name misalkan. Terus di sini key-nya adalah user dot id. Oke, kita intip. Oke, datanya sudah berhasil muncul. Sekarang mungkin aku akan bikin keinginan lagi di sini. Ada satu keinginan lagi. Mungkin aku mau nambahin suatu button ya di sini. Detail button di sini detail. Oke, kalau button detail ini diklik gitu kan di sini. Kalau button detail ini diklik, aku ingin menampilkan detail usernya. Mungkin uh, di bagian bawahnya boleh atau di bagian atasnya juga nggak apa-apa ya gitu. Oke, kita taruh di bagian atasnya ya. Tapi dengan cara kita nge-fetch ke API lagi. Jadi di sini kalau teman-teman lihat JSON placeholder users, ini kita dapat list of usernya. Terus di sini kalau kita passing ID 1 teman-teman, kita dapat atau passing ID-nya, kita dapat user yang ID yang kita passing. Ini kebetulan ID 1, kalau aku passing ID 2, kita dapat user yang ber-ID 2. Gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu mau nggak mau di sini kita akan bikin state lagi namanya cons
user. Ini karena satu, jadi set user. Ini singular ya. Jadi di sini use state by default dia adalah null. Oke, teman-teman. Lalu di sini mungkin aku akan tampilkan sederhana aja ya, teman-teman. Di sini aku pakai pre aja, teman-teman. Ini pakai JSON uh, stringify ya. Jadi di sini misalkan kalau usernya ada, aku akan menampilkan JSON.stringify. Terus di sini berarti user 02. Oke, kalau nggak ada di sini kita kasih ini ya. Please select user. Gini ya. Usernya ada atau enggak? Kalau ada, tampilin ini. Ini errornya di bagian apa yang bikin error? Curly bracket ya Pak tadi. Sebelum Apa? ternary-nya. Sebelum Sebelum else-nya ada curly bracket itu kayaknya perlu dihapus. yang ini ya. Curly bracket sebelum yang sebelumnya Pak. Yang sebelah kirinya. Oh iya ya, ini ya. Nah, itu dia. Ini Oke, kayaknya itu. Nah, sip. sip. Oke, terima kasih Bapak Fahri. Kita akan lihat ya ke bagian aplikasi kita, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita belum nge-select usernya. Jadi tampilannya ini. Jadi nanti skenario-nya adalah kalau kita select ini dan ini atau ini ya. Intinya setiap buttonnya di-select kita akan ngelihat detail daripada usernya di bagian atas. Itu. Berarti logiknya mau nggak mau di sini, kita balik lagi ke sini, kita akan membuat logic page di sini fonts misalkan page detail user, dia nerima ID teman-teman. Oke, di sini kita akan melakukan logic yang sama ya teman-teman, fetching ulang teman-teman. Oke, ini karena pakai cons kurang ya. Oke, berarti di sini kita ganti jadi backtick teman-teman. Terus di sini kita masukin titik 2 ID gitu. Oke, berarti di sini datanya instead of kita taruh ke users, kita taruhnya ke user gitu. You set user. Oke, kalau udah berarti si button atau si function fetch detail user ini kita akan panggil di bagian sini ya teman-teman. Button. Oke, di sini berarti kita on click gitu kan. Sama dengan kita invoke. Jadinya berarti di sini fetch user detail. Oke, kita jadiin dia passing ID-nya user.id. Ini biar lebih rapi mungkin gimana? Eh, bisa nggak aku taruh bawah? Ini kayaknya bisa ya. Oke, kayak gini nggak apa-apa. Kita intip ya, harusnya udah kita punya function namanya fetch detail user, dia nerima ID. ID-nya kita passing ke sini sebagai parameter. Lalu kalau datanya sudah berhasil diambil atau fetch yang berhasil, kita simpan datanya di set user. Dan di sini ada conditional rendering ya. Kalau usernya ada, kita nampilin detail usernya pakai JSON stringify. Kalau nggak ada, kita lihat label yang ini. Oke, kita balik ke dalam aplikasi kita, teman-teman. Di sini, kalau teman-teman lihat, aplikasinya seperti ini. Aplikasinya seperti ini, karena kita belum nge-select usernya, jadi tampilannya seperti ini. Sekarang kita coba tes. Oke, tampil datanya di sini. Kita pilih yang ID 1. Terus kalau kita pilih yang ID 2, ID 2, ID 3 muncul ya, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya di sini kita sudah berhasil melakukan fetching data sebanyak 2 kali. Yang pertama untuk fetching data yang ini, lalu yang kedua untuk fetching data yang ini atau data detailnya. Logiknya seperti ini ya. Logiknya seperti ini. Kalau teman-teman lihat, ini perlu teman-teman notice.
kita sudah melakukan fetching sebanyak 2 kali dan kita melakukan hal yang berulang. Fetching untuk list dan juga fetching untuk detail. Nanti kita akan sederhanakan dengan membuat sebuah custom hook. Sebelum ke sana, dari Bapak Fahri ada yang ditanyakan? Silahkan. Masih aman. Masih aman ya? Oke, kalau aman, aku pikir videonya kita stop sampai di sini dulu, teman-teman. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Di sini kita sudah berhasil ya, intinya nge-fetch data dan juga nge-fetch detail based on trigger daripada user yaitu on click. Oke, kalau kita lihat logiknya di sini, teman-teman bisa lihat ya, kita melakukan hal yang redundant, yaitu HTTP request untuk list usersnya, lalu HTTP request untuk detail usernya. Nah, kita akan coba refactor kode ini ke dalam sebuah function yang namanya adalah custom hook gitu. Nah, seperti biasa di sini kita akan bikin lagi namanya use fetch, teman-teman. Di sini .cs. Oke, di sini berarti kita bikin function JavaScript biasa, export default function berarti use fetch. Jangan lupa ya, karena ini adalah sebuah hook, jadi harus ada kata-kata hooks di depannya. Oke, kalau kita lihat ke dalam ini, aku hapus saja. Logik kita berarti di sini kita butuh 2 state tambahan, teman-teman. Yang pertama adalah dua hook tambahan. Yang pertama adalah use state untuk nyimpen datanya, lalu yang kedua adalah use effect untuk trigger secara otomatis ketika hook ini dipanggil gitu. Berarti di sini cons karena ini nanti akan dipakai secara general oleh user, misalkan produk dan lain-lain, kita bikin nama variabelnya lebih general, data, misalkan set data, teman-teman. Use state kita invoke, berarti di sini by default tergantung teman-teman nih mau datanya apa gitu. Mau null boleh atau apapun boleh ya. Misalkan null dulu biar gampang kita identify. Terus di sini kita pakai use effect, teman-teman. Kita pakai use effect, dia nerima callback di sini, terus di sini. Oke. Nah, karena si patch ini nantinya general, kita coba copy dulu ya. Ini kita copy sampai sini. Kita copy sampai sini, teman-teman. Oke. Kita nggak mungkin hardcode untuk URL-nya ini di sini, teman-teman. Kenapa? Karena bisa aja nanti URL-nya beda ya, gitu kan. Bisa aja digunakan untuk produk, untuk yang lain-lain. Makanya di sini mungkin kita akan asumsikan nanti si URL ini kita akan terima dari sini ya, URL. Itu terus kita masukin ke dalam sini, teman-teman, URL. Oke. Nah, karena URL ini ada kemungkinan dipassing atau enggak oleh si user gitu kan. Jadi kita harus handle di sini. Jangan lupa pakai if. If URL-nya ada, teman-teman, oke, kita akan melakukan fetching data. Oke, kalau nggak ada, nggak usah kita lakukan fetching datanya. Ininya harusnya udah aman ya seperti ini. Kita ada pengecekan URL-nya ada atau tidak. Oke, terus yang kedua berarti di sini kita ganti jadi set data ya. Ini datanya kita ganti ya, respon aja. Terus di sini kena respon atau result mungkin. Set. Oke. Lalu di sini yang kita lakukan apa? Yang di sini yang kita lakukan yang pertama adalah kita kembalikan datanya. Udah cukup seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat logik di sini, kita bikin state untuk menampung result daripada fetch URL-nya atau HTTP request-nya, yang dimana di bagian use effect-nya ini kita akan melakukan logic untuk fetch data, teman-teman. Yang dimana URL-nya di sini akan dinamis
sesuai dengan yang dikirimkan oleh user. Kalau prosesnya udah berhasil, kita akan simpan resultnya itu ke dalam state data. Dan di sini ada pengecekan. Kalau URL-nya tidak ada, kita tidak perlu melakukan fetching data. Lalu yang kita balikin di sini datanya atau resultnya, state datanya. Cukup seperti ini. Ini kita coba implementasikan di page yang pertama, teman-teman. Berarti yang bagian ini bisa kita hapus, teman-teman. Ini bisa kita hapus. Terus yang bagian users kita hapus juga. Di sini kita ganti ya. Jadi const users misalkan sama dengan, berarti di sini use page. Kita invoke, kita kirim URL-nya https://json placeholder dot typicode.com/users. Oke, sekarang kita coba cek ya. Kita coba cek apakah hasilnya masih sama seperti sebelumnya atau tidak. Ekspektasinya kalau logic kita berhasil, hasilnya masih sama kayak sebelumnya, teman-teman. Kita intip ya. Balik ke bagian logic kita. Ada error. Oke, nggak apa-apa. Kalau ada error, kita lihat di console log. Cannot reading map ya. Oke, di sini kita ada masalah. Katanya kita tidak bisa, aplikasi kita tidak bisa membaca function reading map. Kenapa? Karena datanya adalah null. Oke, berarti di sini karena proses fetchingnya itu adalah asinkronus, berarti kan secara default si user ini value-nya adalah null. Oke, value-nya adalah null. That's why ketika di sini kita melakukan map, di sini akan ada error. Kenapa? Karena datanya adalah null. Null tentu tidak memiliki function map. Ada dua cara. Kita coba pakai cara yang pertama, yang paling simpel, pakai optional chaining ya. Kita intip. Nah, sekarang berhasil teman-teman. Sekarang berhasil, datanya kita berhasil mengambil data dari API dengan menggunakan custom hook gitu. Jadi tadi masalahnya adalah karena si user ini secara default null, maka di sini kita kasih optional chaining. Usernya ada enggak? Kalau ada baru dilakukan mapping. Kalau enggak ada ya enggak dilakukan mapping gitu. Ini untuk optional chaining ya, untuk pengecekan tipe datanya. Oke, sekarang kita akan lihat sekarang logic kita jadi jauh lebih sederhana, teman-teman. Kita cukup manggil function use page, yang dimana use page ini dia berisi state, lalu berisi use effect untuk page ke API. Sampai sini dulu dari Bapak Fahri, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Sebelum kita mengimplementasikan untuk yang bagian detailnya. Oke. Oke, jadi ini menarik banget ya. Jadi kita bisa pindahin fetching datanya ke custom hooks juga ya. Sekaligus di manage state-nya itu di dalam custom hooks ya. Betul. Oke, sebenarnya sih dari aku masih cukup jelas ya. Belum Mm-mm. ada pertanyaan sih. Belum ada pertanyaan ya? Udah cukup jelas ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan yang bagian fetch detail user ini ke bagian custom hook juga, teman-teman. Kalau sekarang kan, walaupun berjalan di sini, masih jalan ya, masih sama kayak sebelumnya, cuma bedanya logic yang ini masih hardcode atau masih berada di dalam komponennya, belum kita pisahin ke dalam custom hook-nya. Oke. Nah, di sini kita akan coba sedikit adjust bagian custom hook kita untuk refetch function, teman-teman. Untuk buat sebuah refetch function. Kan kalau use effect ini secara default dia akan dijalankan ketika custom hook-nya dipanggil. Nah, kita akan bikin function baru untuk nge-refetch. Karena di sini di bagian fetch user detailnya kita nggak pengen si custom hook-nya itu otomatis jalan. Tapi kita pengen jalannya based on trigger daripada user, yaitu on click ya. Nah, di sini berarti kita perlu bikin function tambahan. Namanya adalah refetch, teman-teman. Atau namanya terserah teman-teman mau apa. Refetch misalkan.
Terus di sini tentu dia akan nerima URL. Oke, kalau udah repeat, sorry, nah gini, URL. Oke, kita bisa copy bagian ini ya teman-teman. Set. Nih mungkin kalau mau pakai kondisi juga boleh ya. Ini kita make sure bahwa URL-nya harus dikirim. Kalau nggak dikirim nggak perlu dijalani. Oke, cukup seperti ini teman-teman. Cukup seperti ini. Lalu di sini berarti karena si refetch ini nanti kita akan gunakan ketika usernya ngeklik button. Jadi bagian ininya kita akan update. Jadi kita kirimkan si refetch-nya. Oke, selesai. Oke. Kalau begitu, selanjutnya yang perlu kita lakukan apa di sini? Yang perlu kita lakukan adalah menghapus bagian sini. Terus di sini kita cons user, misalkan. Berarti di sini kita kasih nama page user sama dengan use effect. Use effect, sorry. Use page ya. Kita invoke. Oke, karena di sini, oh ini ada dua ya. Ini yang ini kita hapus. Oke, karena di sini kita nggak pengen si page-nya jalan, si page use page-nya jalan gitu kan. Ketika untuk si state user ini, maka kita nggak perlu mengirimkan si URL-nya. URL-nya nanti kita akan passing ketika di sini ya. Atau di sini kita ganti lagi deh. Nah, ininya jangan dulu dihapus teman-teman. Jadi cons user di sini berarti page user, terus di sini sama dengan use page ya. Oke, kita invoke, kita kosongin aja. Bagian ini kita hapus, berarti yang di bagian ini kita akan sederhanakan jadi page user, kita invoke, kita masukin ya. Backtick https titik dua slash slash json placeholder dot ipcode.com slash user, berarti di sini ID. Oke, cukup seperti ini aja. Oke, cukup seperti ini aja. Cukup seperti ini ya. Sekarang kita coba tes ya teman-teman. Oke, kita refresh, make sure aplikasinya aman dan di sini set berhasil, set berhasil tuh teman-teman ya, udah ganti. Yang ketiga berhasil ID-nya 3, yang keempat ID-nya 4. Gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang logik kita jadi jauh lebih rapi, teman-teman. Kita nggak cuma menggunakan si use page ini untuk nge-patch data user, kita juga bisa menggunakan si use page ini untuk nge-patch data yang lainnya, teman-teman. Data produk, data misalkan apapun yang memang teman-teman mau patching ya gitu. Jadi sekarang kita sudah memisahkan logik untuk bagian patchingnya di dalam custom hook yang bernama use page. Kalau seperti ini, sekarang kita sudah bisa melakukan page apapun gitu kan. Tergantung nanti URL yang mau teman-teman hit dengan menggunakan use page ini. Jadi di bagian komponennya kita cukup manggil si use page-nya, terus kita passing path atau URL yang mau kita panggil atau yang mau kita hit teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan dari Bapak Fahri. Oke. Oh, mantep banget ya. Jadi lebih singkat nih di komponen FJSX-nya. Nah, Betul, sekarang mungkin yang agak kurang enak dilihat itu sekarang tuh di URL-nya nih panjang-panjang banget nih. Jadi kayak di line 3 dan line yang fetch user itu kan sama-sama mengakses URL yang mirip ya. Atau betul, domainnya mirip lah. betul. Bisa nggak kita lebih sederhanain? Jadi misalnya ngirim path tujuannya doang gitu. Nggak perlu sampai full URL. Oke, bisa banget. Memang harusnya seperti itu ya, gitu. Instead of kita apa namanya mengirimkan full URL-nya, gitu kan, kita juga bisa mempersingkat ini dengan mengirimkan path-nya. Kalau teman-teman lihat kan sebenarnya polanya yang ganti adalah path-nya aja ya, user sama user slash ID, gitu. Nah di sini teman-teman
nanti bisa bikin yang namanya base URL. Di sini teman-teman bisa bikin base URL. Mungkin di sini kita ganti ya jadi pet aja gitu kan. Nanti di sini kalau petnya ada berarti kita akan melakukan fetching gitu. Di sini berarti https titik dua slash slash json placeholder typicode.com berarti di sini cukup seperti ini aja ya. Di sini juga sama mungkin teman-teman. Aku akan hapus yang bagian ininya. Terus di sini kita copy ya. Eh, oke, oke. Terus petnya ditaruh di mana? Kita tinggal masukin aja ya. Slash eh, ini aja ya. Slash langsung dollar pet gitu kan. Yang ini juga sama berarti ya kita ganti jadi pet ini cek pet. Nah, bisa seperti ini. Berarti yang bagian atas juga sama ya. Aku lupa nambahin dollar pet. Gini. Bisa jadi seperti ini ya. Jadi ketika kita menggunakan, kita cukup apa namanya di sini user misalkan atau mungkin ini biar lebih rapi, kita kirimnya adalah gini ya, slash user. Jadi slashnya kita kirim dari sini slash user ID. Berarti di sininya nggak perlu pakai slash lagi, gitu. Gini, paling. Oke, Oke. bisa jadi seperti ini. Nanti teman-teman bisa jadiin ini sebagai base URL di INV teman-teman. Gitu. Jadi nanti ketika kita menggunakan si use page-nya kita cukup kirim si pet-nya aja gitu. Harusnya kalau kita intip di bagian sini kita refresh dulu, ini masih jalan ya, masih nggak ada error. Harusnya sama gitu. Paling gini, salah satu teknik untuk penyederhanaan URL-nya, Pak. Oke, mantap. Ya ini jadi lebih simpel lagi ya. Kalau kita pakai switch nggak perlu nulis full URL. Padahal kan Betul, redundant ya. redundant. Sama kayaknya tadi di use fetch-nya itu juga ada logic yang berulang deh kayaknya. Yang Betul, use effect dan refetch ini. betul. Ini Nah, mungkin berulang juga ya. eh, Ini iya bisa kita kayaknya ya, ini berulang. ya bisa kita sederhanakan. Berarti di sini kita bisa bikin apa function lagi ya, berarti const fetch data ya, mungkin ya namanya ya. Ini bisa kita sederhanakan lagi Pak, berarti di sini kita copy kan, betul nggak? Berarti di sini Iya. fetchnya kan, Mm, berarti di sini tinggal fetch data, bener nggak? iya. Kita info kan, berarti di sini juga sama kan. Hapus hapus, jadi di sini fetch data pet Mm, ini ya. Nah, iya, bisa kayak gini. ya bisa seperti Terus ini. atau sebenarnya if-nya bisa kita masukin juga kali ya ke fetch datanya. Karena kan bakal pada akhirnya petnya itu bakal wajib juga kan ya. Oke, sini ya, berarti Iya. nah Nah, tipnya jadi cukup sekali aja, betul. Jadi betul. seperti ini. Oke, kita cek lagi ya. Oke. Harusnya ini masih aman. Kita cuma mindahin aja. Nah, masih aman ya. Hmm, Dua, tiga, dan seterusnya. Gitu. Jadi oke. logiknya jadi lebih sederhana sekarang. Oke. Oh, Sampai sini ada lagi yang ingin mungkin kita perbaiki lagi nih dari kode yang udah kita buat, Pak. hmm. Dari segi code-nya sudah bagus banget sih menurutku pribadi juga ya. Cuma mungkin aku mau coba apa ya? Coba make sure pemahamanku ya. Berarti Boleh. kalau kita pakai komponen itu kita nge-use si tampilannya gitu ya. Betul. Nah, kalau si hooks ini lebih kepada untuk me-use logic yang dipakai berulang-ulang di dalam komponen gitu ya. Betul. Betul. Oke, sip, nice banget ya. Jadi kita bisa nge-use baik tampilan ataupun logiknya gitu ya. Betul. Betul. Oke, Ya, aku sepakat banget sih dengan mm, tadi pemahaman Bapak Fahri bahwa dengan hooks ini kita bisa memisahkan antara tampilan dan juga logik.
Jadi spread of concern ya gitu kan. Kita memisahkan concernnya nih. Oh, GSX atau komponen ya hanya menghandle hal-hal yang sifatnya tampilan, dan yang hooks ini ya sifatnya yang logik gitu kan. Fetching data dan lain sebagainya. Gitu. Jadi di sini kita sudah memisahkan antara tampilan dan juga logik. Gitu. Dan itu memang Hmm, hal yang memang ingin diselesaikan oleh si custom hook ya, reuse logic. oke, baik Pak. Dari saya sih cukup ya. Cukup. Oke, dari aku juga cukup. Paling kita lanjutkan lagi bagian lainnya di video berikutnya ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah selesai membahas tentang materi custom hook. Jadi di sini kita bisa lihat ya kode kita yang tadinya berulang menjadi tidak berulang. Dan kita sudah memisahkan antara concern di tampilan dan juga concern di logic. Jadi di sini tadi hooks-nya tadi udah kita bikin dua ya, ada use fetch sama use toggle. Di sini kita sudah mencontohkan gimana ngehandle kayak hal yang paling sederhana, misalkan untuk ngetoggle ke dalam custom hook. Tadi contohnya sama kita juga sudah mentoggle melakukan atau membuat sebuah custom hook untuk fetching. Nah, jadi kita akan coba recap ya materi custom hook ini. Sederhananya seperti yang di dokumentasi React teman-teman. Jadi dengan custom hook ini kita bisa menggunakan sebuah di sini ya, sebuah logic yang berulang, atau kita bisa men-sharing logic yang berulang antar komponen, sehingga kita nggak perlu bikin logic berulang-ulang di setiap komponennya dengan menggunakan custom hook gitu. Sorry, kita bisa men-sharing sebuah logic yang berulang di setiap komponen dengan menggunakan custom hook. Jadi kita nggak perlu buat sebuah logic yang berulang di setiap komponennya. Gitu. Kalau misalkan logic ini kira-kira berulang, silahkan teman-teman bikinlah sebuah custom hook. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih kapan menggunakan custom hook, kapan tidak. Jadi salah satunya adalah kira-kira logic ini berulang atau tidak. Kalau memang ini berulang dan ada kemungkinan dipakai di komponen-komponen yang lain, silahkan teman-teman bikin sebuah custom hook gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita not custom hook ini sebenarnya untuk nge-sharing sebuah logic antar komponen. Yang kedua, yang perlu teman-teman notice, jadi mungkin yang pertama itu ya kapan menggunakan custom hook. Nah, ketika teman-teman ngerasa logic ini digunakan berulang-ulang di setiap komponennya atau di komponen yang sama ya. Contohnya kayak tadi kita udah contohkan ngetoggle, nge-fetch, mungkin, dan ada kasus-kasus yang lain yang nanti teman-teman temuin. Penting teman-teman sudah tahu cara bikin. Yang kedua adalah di sini ketika kita menggunakan sebuah atau membuat sebuah custom hook, jangan lupa namanya harus diawali dengan kata-kata use gitu. Nanti ini akan dianggap oleh si React bukan sebuah function JavaScript biasa, tapi dia adalah sebuah custom hook gitu. Nanti behavior-nya akan beda gitu. Si React akan nge-treat ini secara beda lah intinya. Makanya wajib banget di sini ya, perdoain kalau kita mau bikin custom hook harus pakai use. Jadi awalannya harus pakai use. Itu mungkin note yang kedua. Dan yang ketiga, note-nya adalah ketika kita menggunakan atau membuat sebuah custom hook, kita bisa menggunakan hook yang lain. Gitu kah? Entah itu hook bawaan si React atau custom hook yang kita bikin. Misal, di sini kan teman-teman udah lihat ya, kita bikin use fetch. Di dalam use fetch ini kita menggunakan use state sama use effect. Itu memang boleh ya, itu umum bisa digunakan. Tapi nggak cuma kita menggunakan built-in hooks dari React, kita juga bisa menggunakan custom hook yang kita bikin yang lain. Misalnya di sini kita pengen menggunakan use toggle di dalam use fetch. Itu boleh, boleh banget teman-teman. Jadi silahkan disesuaikan. Intinya adalah hook ini bisa memanggil hook yang lain. Gitu mungkin itu recapnya ya. Jadi sekali lagi dengan custom hook kita bisa memisahkan antara logic dengan tampilan. Lalu yang kedua kita bisa sharing logic antar komponen. Yang ketiga kita ketika membuat sebuah custom hook harus diawali dengan
kata-kata patch, dan yang keempat adalah kita bisa menggunakan hook yang lain di dalam custom hook yang kita buat. Gitu. Mungkin itu untuk notes-nya. Sebelum aku tutup, dari Bapak Fahri ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan untuk materi custom hook ini, silahkan. Oke, sebenarnya udah cukup. Cuma mungkin tadi ngelalat dikit, kayaknya tadi pas di bagian akhir, eh kalau bikin custom hook, nama hooksnya itu diawali dengan kata use ya. Tadi kayaknya Kang Ajat keselip dikit kata fetch tadi bilangnya. Oh iya, oke, 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 oke. Terima kasih. oke deh, Ya, aman. harus pakai kata use ya ini. Sorry. Iya, Oke. Sip. oke sip. Ah, aku kira cukup ya untuk materi ini. Nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi di materi berikutnya, teman-teman, di channel Codeplay Indonesia. Sampai ketemu lagi di playlist berikutnya. Oke, bye bye semua. Bye bye.